Iya. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom. Selamat pagi. Sudah mulai berita bahasa. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan buat kita bisa berada di tempat ini. Kami komunitas Wenu Salote. Saudara mengasihi Pulau Rote? Amin. Amin. Nah, kalau saudara tidak mengasihi Pulau Rote, berarti agak kurang bagus. Kenapa? Kalau saudara ada di Pulau Rote ini. Amin. Jadi betapa pentingnya kita ada di pulau ini. Kita menyadari bahwa kita ada karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, dimanapun kamu berada, usahakan tempat itu, biarlah ada damai di tempat itu. Amin. Saudara ingin hidup damai? Amin. Amin. Kedamaian itu kita sendiri yang menciptakannya. Ya. Damai itu, ya, ketenangan itu ada karena kita sendiri yang menciptakannya. Saudara kekasih, Bapak Mama, Toteo, Opa Oma yang ada di pasar ini, tidak kebetulan kami datang ke tempat ini komunitas Wenu Salote. Dan saya percaya kasih itu, kasih sejati itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita ada di tempat ini, kita menyadari bahwa kita ada karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita mengasihi dimanapun kita berada. Amin. Mengasihi tempat pekerjaan kita, mengasihi pulau kita, mengasihi keluarga kita. Amin. Firman Tuhan datang bagi saudara saya sebelum saya bawa sharing firman Tuhan di tempat ini, ya. Saya akan berdoa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menolong, biarlah semua pedagang di tempat ini, semua pembelajar di tempat ini diberkati Tuhan. Amen. Kebenaran firman Tuhan yang hamba seringkan musingkan, biarlah Tuhan berkati menjadi kekuatan buat kami semua dan iman kami. Selain kami berdagang untuk kebutuhan jasmani, dan kami berdoa kehidupan rohani lebih penting daripada semuanya. Karena hidup jasmani terbatas, hidup rohani jiwa kami lebih kekal, dan Tuhan menolong kami. Dan firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kasih firman Tuhan, pada kesempatan ini datang bagi kita betapa pentingnya hidup kita ini bersandar kepada Tuhan Yesus. Kami tidak datang dengan membawa nama agama di tempat ini, karena Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan agama. Agama ini menyebabkan banyak konflik, saudara. Bahkan saya ini katakan kekristenan pun tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan manusia hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang tokoh agama manapun di dunia ini, tidak ada seorang pun presiden di muka bumi, orang kaya sehebat apapun di bumi ini, yang berani katakan bahwa di dalamku ada keselamatan. Tidak ada. Yang berani hanya mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam, yaitu namanya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia berani katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, tidak ada seorang pun sampai ke surga, tidak ada seorang pun memberi kepastian sejati kecuali hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, agama tidak dapat menyelamatkan. Agama kecenderungan menciptakan konflik. Ya, kalau saudara kita ada di NTT ini, konflik mengenai agama sangat, ya, bahkan jarang, bahkan tidak ada. Tetapi di wilayah-wilayah lain di negara kita banyak konflik mengenai agama. Kenapa, saudara? Karena dia merasa dia lebih daripada lain, saudara. Sebenarnya agama itu hanya sebagai orang, ya, kalau kita melihat negara-negara Eropa, negara-negara yang maju, tidak ada dia KTP-nya agamanya apa tidak pakai, saudara. Karena agama itu hubungan pribadi dengan manusia. Dan saya ingin katakan, agama manapun tidak dapat menyelamatkan. Yang dapat menyelamatkan, bahkan kekristenan sekalipun tidak dapat menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Amen. Saudara kekasih, firman Tuhan katakan Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat yang sudah sering
kita baca, bahkan kita dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Papa, Mama, Teo, Opa, Oma, Kakak, Adik, semua yang ada di tempat ini, firman Tuhan datang bagi saudara dan saya. Betapa pentingnya Yesus katakan, karena kasih-Nya, saudara. Kenapa, saudara? Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, maka seluruh umat manusia menuju kepada neraka kekal. Karena, saudara, tidak ada seorang pun di bumi ini yang bisa hidup sempurna. Pendeta sekalipun, bahkan saya sekalipun. Tetapi firman Tuhan katakan, oleh karena kasih-Nya, oleh karena pertolongan-Nya, firman Tuhan katakan, Dia mengasihi kita dan mengaruniakan anak-Nya. Kita baru merayakan hari raya Paskah, dan kita merayakan hari raya Jumat Agung. Dan firman Tuhan katakan Yesus sudah bangkit. Dan firman Tuhan katakan selama 40 hari Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Kenapa, saudara? Pada saat Yesus menderita, semua orang tinggalkan Yesus, semua muridnya tinggalkan Yesus, sehingga ketika Yesus bangkit, Dia menyatakan dirinya kepada mereka. Kenapa, saudara, Dia menyatakan dirinya kepada mereka? Karena Dia menyadari ketika menghadapi penderitaan, semua ragu, semua bimbang. Dan pada saat Yesus bangkit dari maut, Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Dan Dia katakan, jangan engkau tinggalkan kota ini sampai kamu mengalami janji Tuhan. Janji apa, saudara? Yesus naik ke surga, diberikan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu dapat menuntun siapa saja. Begitu kita yang ada di pasar ini, kita di rumah, kita di kota lain, kita di negara lain, firman Tuhan katakan Dia berikan Roh-Nya. Saudara kekasih, kita kembali ke Yohanes pasal 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus menjamin dirinya, pribadinya dapat menyelamatkan umat manusia. Ketika manusia tanpa Yesus, ketika manusia tanpa percaya kepada Yesus, kita hidup, namun kita menuju kepada hukuman kekal. Oleh sebab itu, Bapak, Mama, Teo, Kakak, Adik, Opa, Oma yang ada di tempat ini, saya ingin katakan, kita berdagang, kita berusaha, tetapi itu kita makan minum terbatas 70-80 tahun. Tidak ada berani yang katakan saya hidup 1000 tahun. Seorang syair yang luar biasa, Cher Anwar, katakan, seandainya aku hidup 1000 tahun, ternyata umurnya singkat, hanya 37 tahun dia sudah meninggal. Ternyata hidup itu singkat. Saudara kekasih, kita berdagang, kita berusaha. Yesus Kristus datang, Dia katakan, aku datang untuk keselamatan. Tetapi yang percaya, saudara, firman Tuhan katakan mengaruniakan anak yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya Yesus menjamin bahwa di dalam pribadi Yesus, di dalam pada saat kita berseru kepada Yesus, pada saat kita memanggil kepada Yesus, firman Tuhan katakan ada kepastian kekal, ada jaminan kekal yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, betapa pentingnya tubuh jasmani butuh makan minum, kita butuh rumah dan sebagainya, tetapi itu terbatas. Jiwa kita butuh makanan rohani. Makanan rohani adalah Yesus Kristus Tuhan dan kebenarannya. Ketika kita percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan kita tidak dihukum secara kekal. Tubuh jasmani ini akan kembali ke tanah, tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan katakan ada surga. Firman Tuhan katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dunia ini orang dulu katakan musafir. Saudara, singgah saja, saudara. Saudara boleh bercerita mungkin dengan oma-oma yang ada di tempat ini. Mungkin ada saudara dekatnya sudah meninggal, ada tetangganya sudah meninggal. Artinya dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dan Yesus katakan, Yesus Kristus datang untuk memberikan hidup kekal. Tubuh ini kembali ke tanah. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, orang yang berharap pada Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan katakan dia mendapatkan kepastian hidup kekal. Mendapatkan kepastian hidup kekal ketika berseru kepada Yesus. Yesus, selamatkan saya. Yesus, jamah keluarga saya. Yesus, jamah pulau saya. Yesus, jamah saudara-saudara saya. Yesus, jamah orang tua saya. Karena saya menyadari bahwa ternyata tanpa Yesus Kristus Tuhan, kita menuju pada hukuman kekal, kematian kekal. Tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan ada jaminan, ada keselamatan, bahkan ada
damai, sukacita kekal selama-lamanya. Amin. Oleh sebab itu Bapak, Mama, Teo, Opa-Oma yang ada di tempat ini, saya katakan hidupmu di bumi terbatas, termasuk saya juga terbatas. Kita sambil berdagang untuk kebutuhan jasmani kita, tapi saya tekankan kehidupan jiwa kita harus kita perhatikan dengan serius. Karena ketika orang yang berseru kepada Yesus Kristus Tuhan, Tuhan persiapkan ada surga kekal, ada damai kekal bersama Yesus Kristus Tuhan. Di sana tidak ada air mata, tidak ada duka, tidak ada kematian. Karena firman Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oleh sebab itu, Yesus Kristus Tuhan sudah memberikan jaminan ini. Dia tidak memaksa manusia. Manusia punya kehendak bebas. Manusia punya keputusan sendiri. Tetapi saya ini katakan, kalau engkau di dalam hidup ini tidak mengambil keputusan untuk berseru kepada Yesus, memanggil nama Yesus, percaya kepada Yesus, ketika engkau mati, engkau menyesal. Dan penyesalanmu itu kekal selamanya menuju kepada neraka. Tetapi sepanjang hidupmu engkau mengambil keputusan percaya kepada pengorbanan Yesus, karya Yesus di kayu salib, firman Tuhan katakan engkau mendapatkan jaminan kekal, jaminan kerajaan surga ketika engkau bersandar dan percaya kepada Yesus. Saudara kekasih, di hari-hari ini ada banyak hal yang membuat manusia bisa hidup di dalam kekacauan. Tapi saya dikatakan di dalam Yesus ada damai. Amin. Ketika kita berharap bersandar kepada Yesus, ada pertolongan, ada damai, ada sukacita, bahkan ada kepastian kekal. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang saya bawakan. Dan saya ingin mendoakan saudara, Bapak, Mama, Teo, Opa-Oma yang ada di tempat ini. Mungkin ada yang sakit di bagian mana saja. Saudara boleh tetap di tempat berdagang, berbelanja. Tetapi saudara percaya dengan iman. Ternyata Yesus Kristus Tuhan, Dia datang untuk menyiapkan kehidupan kekal bagiku. Dia menyiapkan hidup kekal bagi keluargaku, kotaku, saudara-saudaraku. Karena di luar Yesus Kristus Tuhan ada kebinasaan kekal. Saya ingin berdoa ke saudara. Mungkin saudara sakit bagian mana, mungkin ada keluarga yang di rumah yang sakit. Saya ingin mendoakan saudara. Hamba berdoa, mari kita berdoa. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Semua anak-anakmu yang ada di tempat ini, pedagang, pembelanja di tempat ini, pengunjung di tempat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, hamba berdoa Tuhan jamah dan selamatkan. Bila pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan turun bagi anak-anak di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus turun bagi anak-anak di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit apapun dijamah dan disembuhkan. Terlebih kehidupan jiwa kami, Tuhan jamah kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan turun bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pengelola pasar, berkati pemerintahan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Keluarga kami mungkin di rumah ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dan bersyukur, Tuhan mengasihi pulau kami, Tuhan mengasihi keluarga kami. Engkau memberikan anakmu Yesus Kristus Tuhan untuk keselamatan kekal kami. Terima kasih buat karya keselamatan yang kau kerjakan buat kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Sudah mulai berita bahasa, tetap semangat. Karena karya Yesus, Dia tawarkan keselamatan kekal bagi saudara. Bagi Bapak, Mama, Teo yang ada di tempat ini, saya tekankan sekali lagi, keselamatan kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan, sambil berdagang, sambil berusaha. Angkat hatimu kepada Yesus. Saya percaya bersama Yesus Tuhan ada damai, ada kepastian kekal. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Ku cintakan